Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua. Mengetahui jika pasukannya berhasil dipukul mundur oleh pasukan Tiando, Bibi Dong bergegas memerintahkan pasukan Sekte Naga Suci dan Sekte Harimau Hitam untuk membantu garis depan, serta meminta mereka untuk mematahkan ritme serangan pasukan Tiando. Menyadari jika pasukan kerajaan Tiando akan sulit mendesak pasukan musuh, Tang San berniat untuk menahan mereka selama mungkin, sehingga memberikan waktu kepada pasukannya untuk menerobos kepungan. Bahkan Tang San segera menggunakan teknik pertama dari 13 bentuk trisula pusaran angin bebas untuk menargetkan Bibi Dong. Jelas saja melihat hal itu, seketika mengingatkan Bibi Dong dengan kejadian di hutan Stardo, sehingga dia segera beralih ke Marsosol pertamanya serta menggunakan teknik kelima, tameng segala arah untuk melindungi dirinya dari teknik Tang San. Pasalnya, jika dia menggunakan teknik ke-9 tubuh abadi, hal tersebut akan secara langsung menguras kemampuan rohnya. Namun, siapa sangka, ketika cincin cahaya nyaris mengenai Bibi Dong, cincin tersebut berubah arah dan menargetkan Dolo Ikan serta Dolo Beruang Iblis. Bahkan Tang San juga segera merilis kemampuan keempatnya untuk mengunci 8 tetua Kekaisaran Wuhun, sehingga memberikan waktu 8 detik kepada rekan-rekannya untuk menyerang musuh mereka masing-masing. Alhasil dengan bantuan Tang San, anggota 7 Moses Rek mampu membalikkan keadaan dan menekan musuh mereka masing-masing. Bahkan Yang Budi juga terlihat mampu mengimbangi Dolo Tombak Ular meskipun mereka akhirnya sama-sama mendapatkan luka yang cukup serius. Sedangkan Dolo Ikan sedikit beruntung, meskipun teknik dewa bisa menghentikan gerakannya. Namun kekuatan racun yang dia miliki masih bisa dia gunakan untuk menyerang beberapa pasukan Tiando, bahkan mengimbangi racun milik Dugubo. Akhirnya, usaha Tang San dan rekan-rekannya tidak sia-sia. Pasalnya, mereka berhasil menahan para petinggi Kekaisaran Wuhun, sehingga membuat pasukan Tiando mampu menerobos kepungan pasukan Kekaisaran Wuhun, dan melakukan serangan gelombang kedua yang seketika memukul mundur pasukan musuh sejauh 10 km. Gelong beranggapan, selama pasukannya bisa menembus pertahanan pasukan Naga Suci dan Harimau Hitam, maka bisa langsung menaklukkan gerbang Jeling. Namun Grandmaster beranggapan, pasukan Naga Suci dan Harimau Hitam sangat kuat, bahkan kekuatannya melebihi Sekte Perisai Gajah, dan ditakutkan akan membahayakan pasukan utama garis depan. Benar saja ketakutan Grandmaster terbukti. Pasalnya, pasukan Sekte Naga Suci dan Harimau Hitam yang baru saja tiba di garis depan benar-benar menghentikan langkah pasukan utama kerajaan Tiando. Di sisi lain, salah satu murid melaporkan perang garis depan kepada Kaisar Xiu Beng, di mana Raja Haotian dan anggotanya berhasil menahan Bibi Dong serta kelompok Master Roh. Bahkan Raja Haotian juga berhasil mematahkan komunikasi antara kavaleri utama dan pasukan utama musuh.
Sedangkan pasukan utama telah bekerja sama dengan pasukan Mastero untuk menjatuhkan sekte Kambing Humois dan sekte Macan Tutul Api, serta menyerang pasukan utama musuh secara menyeluruh. Jelas saja mendengarkan hal itu membuat Xiu Beng sangat gembira. Pasalnya dengan adanya Tangsan di garis depan, maka kekuatan musuh akan berkurang cukup signifikan, sehingga bisa meminimalis korban di pihak Tiando. Meskipun pada awalnya mereka sangat waspada dengan pasukan Mastero yang dipimpin oleh Bibi Dong, tapi dengan adanya Tangsan hal tersebut bukan masalah lagi. Namun Paman Wang beranggapan jika pasukan Mastero musuh seharusnya belum bergerak sepenuhnya, sehingga akan menjadi masalah jika pasukan mereka menyerang dengan kekuatan penuh. Pasalnya meski anggota 7 sekte teratas banyak yang terluka, namun masih ada sekte Naga Suci dan sekte Harimau Hitam yang akan menjadi penopang pasukan musuh. Xiu Beng beranggapan, meskipun hal tersebut sangat memungkinkan bagi pasukan utamanya bertemu dengan pasukan Mastero musuh, namun dia sangat percaya jika Grandmaster dan Jenderal Gelong memiliki rencana untuk menekan pasukan musuh saat Bibi Dong ditahan oleh Tangsan. Benar saja keadaan di garis depan sangat kacau. Terlebih lagi, pasukan Mastero musuh Kekaisaran Wuhun juga terlihat turun tangan untuk membantu garis depan. Melihat situasi yang tidak menguntungkan pasukannya yang bertemu dengan pasukan Mastero musuh, Gelong mengusulkan untuk menyerang dari kedua sayap sehingga bisa menghindari pasukan Mastero dan menuju pasukan utama musuh. Namun Grandmaster beranggapan, pasukan Naga Suci dan pasukan Harimau Hitam adalah pasukan Mastero elit, yang kemungkinan akan mempengaruhi serangan dari kedua sayap pasukan Tiando. Oleh sebab itu, jika mereka memaksa untuk menyerang dari kedua sayap, pasti akan menimbulkan banyak korban. Sehingga dia mengusulkan untuk menggunakan perlengkapan penyerangan kota untuk memukul mundur lawan sejauh mungkin. Namun keadaan di garis depan benar-benar berantakan. Pasalnya pasukan Mastero musuh juga mulai melakukan serangan untuk menghancurkan alat penyerangan pasukan Tiando. Sementara itu, menyadari jika semangat dan strategi pasukan Tiando terikat dengan Tangsan, Bibi Dong berniat untuk segera membunuhnya, sehingga bisa meningkatkan semangat pasukannya untuk meningkatkan kemungkinan menang. Oleh sebab itu, Bibi Dong segera beralih ke marsosol keduanya, Laba-Laba Pengisap Jiwa, serta melepaskan teknik ketiga Pemanggit Laba-Laba Iblis untuk memukul mundur pasukan kerajaan Tiando dengan laba-laba pengintai miliknya.比东释放这些侦察型的魔蛛用来攻击我军，绝不简单。Dijelaskan, aura kematian di medan perang adalah makanan terbaik untuk laba-laba iblis, sehingga jika mereka dibunuh maka tubuh mereka akan menjadi semakin banyak. Menyadari jika rekan-rekan Tangsan telah disibukkan oleh serangan teknik ketiganya, Bibi Dong bergegas menggunakan kemampuan kedua dari Cinyiro ke-6-nya untuk menjebak Tangsan dengan kekuatan gravitasi. Jelas saja dengan perbedaan level yang cukup jauh, Tangsan tidak bisa melepaskan diri dari teknik tersebut. Terlebih lagi, pertarungan jangka panjang antara dirinya dan Bibi Dong sebelumnya telah menguras banyak kekuatan rohnya. Nah, itulah alur cerita Donghua Soul Land episode 227. Jadi gimana menurut kalian? Hampir 100% sama ya seperti bocoran yang Mimin kasih sebelumnya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya.